Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuke Valiani Putri dengan NIM B1B1211024, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Filsafat, yaitu menyampaikan apa saja yang sudah dipelajari dalam mata kuliah filsafat. Baiklah, pertama, filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani filosofia yang berarti cinta akan kebijakan. Dalam bahasa Inggris, filosofi, Arab, falsafah, yaitu cinta akan kearifan. Jadi, filsafat adalah cinta atau gemar akan kebajikan, love of wisdom. Definisi filsafat menurut beberapa ahli. Pertama, Plato. Plato menyebutkan bahwa pengetahuan yang berminat mencari kebenaran yang asli. Kedua, Al-Farabi, yaitu filsuf terbesar sebelum Ibnu Sina, mengatakan bahwa filsafat adalah segala sesuatu tentang alam yang maujud dan bagaimana hakikat sebenarnya. Sejarah munculnya filsafat yaitu pertama, sifat keheranan. Keheranan membuat manusia berpikir, mengapa demikian? Kedua, kesangsian. Kesangsian adalah hal penting dalam pemikiran. Manusia pertama merasa heran, kemudian ragu-ragu dengan inderanya, kemudian dia akan berpikir lalu mencarinya dengan metode komprehensif atau menyuruh atau mendalam. Ketiga, kesadaran akan keterbatasan. Manusia sadar dia adalah partikel kecil dibandingkan dengan segala isi alam dan semestanya. Manusia menyadari bahwa dirinya memiliki kemampuan terutama pada saat ia mendapatkan penderitaan. Terakhir, yaitu rasa kagum terhadap alam dan seisinya. Manusia kagum dengan siapa yang menciptanya. Manusia kagum dengan siapa yang dari mana dia berasal, siapa yang menciptakan dia. Dia juga mulai mencari tahu asal-usul dirinya dan tujuan hidupnya itu apa. Kemudian metode mempelajari filsafat, yaitu ada metode sistematis, yaitu metode yang mempelajari segala sesuatu yang ada seperti kemungkinan, pikiran, dan kenyataan yang ada. Kedua, metode historis. Metode historis yaitu mempelajari filsafat dengan mengikuti sejarah. Ketiga, metode kritis, mempelajari filsafat dengan cara yang intensif atau penelitian yang mendalam. Ciri-ciri filsafat. Pertama, komprehensif atau menyeluruh, mendasar atau radikal, konseptual, koheren atau konsisten, kritis, sistematis, dan bebas. Lanjut ke hubungan ilmu pengetahuan, agama, dan filsafat. Pertama, pengetahuan. Pengetahuan adalah menjelaskan tentang adanya segala sesuatu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari atau biasa melalui pengalaman-pengalaman empiris, kesadaran logis, dan informasi dan sebagainya. Tingkat pengetahuan, pengetahuan biasa, dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan biasa meliputi tidak memandang subjek-subjek, tidak menyelidiki objek secara menyeluruh, tidak bermetode dan tidak bersistem. Kedua, pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah memandang subjek-subjek, memperhatikan subjek-subjek, menyelidiki objek secara menyeluruh atau lengkap, dan bermetode dan bersistem. Persamaan filsafat dan ilmu pengetahuan, keduanya sama-sama dilahirkan oleh pemikiran manusia yang secara filosofis, sistematis, dan empiris ilmiah. Kemudian perbedaan pengetahuan dan filsafat. Filsafat umum yaitu meliputi segala sesuatu yang ada umum, sedangkan pengetahuan itu khusus, yaitu terfokus pada disiplin ilmu saja. Filsafat menentukan tujuan hidup, sedangkan pengetahuan menentukan sarana untuk hidup.
Hubungan filsafat dan ilmu pengetahuan yaitu sama-sama memiliki sifat kritis dan terbuka dalam mencari kebenarannya. Kemudian agama. Agama berasal dari bahasa Sanskerta yaitu a artinya tidak dan gama dan artinya kacau. Jadi pengertian agama adalah menentukan tujuan hidup atau jalan hidup untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu, mencari keridhaan Tuhan. Ketiga, peran agama. Peran filsafat terhadap agama yaitu meluruskan filsafat yang spekulatif, kebenaran mutlak yang ada pada agama. Kemudian perbandingan agama dengan filsafat. Agama merupakan unsur mutlak dari unsur kebudayaan, sedangkan filsafat adalah salah satu unsur kebudayaan. Agama adalah ciptaan Tuhan, sedangkan filsafat adalah spekulasi manusia. Hubungan antara ilmu pengetahuan, agama, dan filsafat, yaitu pertama, persamaannya. Persamaannya sama-sama mencari kebenaran dengan metodenya masing-masing. Perbedaannya adalah ilmu dan filsafat adalah hasil ciptaan karya manusia hasil rasio manusia yang berdasarkan pengetahuan dan penyelidikan manusia, sedangkan agama berasal dari ciptaan Tuhan. Kemudian epistemologi. Epistemologi berasal dari dua kata, yaitu epistem dan logos. Epistem artinya pengetahuan, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi, epistemologi adalah pikiran atau teori tentang pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dalam epistemologi membahas tentang masalah apa pengetahuan itu, dari mana asal pengetahuan itu, bagaimana pengetahuan itu bisa ada, kurang lebih begitu. Epistemologi membahas 3 pokok masalah, yaitu epistemologi atau pengetahuan membahas 3 pokok masalah, yaitu sumber ilmu pengetahuan, metode ilmu pengetahuan, dan kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Pertama, sumber ilmu pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan meliputi 3 aliran, yaitu pertama aliran empirisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber ilmu pengetahuan berasal dari pengalaman inderawi manusia. Kedua, aliran rasionalisme. Aliran rasionalisme menganggap bahwa tekanan akal adalah sumber dari ilmu pengetahuan. Ketiga adalah ilmu wahyu. Ilmu wahyu menganggap bahwa dari Tuhanlah sumber ilmu pengetahuan itu. Kedua, metode ilmu pengetahuan. Metode ilmu pengetahuan yaitu ada 2. Pertama, metode deduktif. Kedua adalah metode induktif. Metode deduktif adalah pernyataan yang bersifat dari umum ke khusus. Dari umum ke khusus ini yaitu dari umum ke khusus. Serangkaian pernyataan disebut dengan silogisme. Silogisme terdiri dari 3 pernyataan. Pertama, premis mayor. Premis mayor ini definisi pikiran utama, sifatnya umum. Kedua, premis minor, definisi pemikiran kedua, sifatnya khusus. Dan ketiga, kesimpulan. Contohnya seperti ini. Misal, biasanya mendung pasti akan hujan. Kesimpulannya hari ini akan hujan. Kedua, semua mahasiswa adalah mahasiswa terdidik. UK adalah mahasiswa ilmu pemerintahan. Kesimpulannya, UK adalah mahasiswa yang terdidik. Premis mayor dan minor harus sinkron atau berhubungan. Sebabnya akan menghasilkan ilmu. Kalau tidak berhubungan atau salah, premis mayor dan minornya akan menghasilkan ilmu pengetahuan yang salah. Kedua, metode induktif, yaitu dari pernyataan khusus ke umum. Seperti masyarakat di Jambi menyukai Jokowi atau ingin memilih Jokowi. Lalu dilakukanlah penelitian survei tentang masyarakat Jambi. Kesimpulannya,
bisa 50% masyarakat Jambi tidak menyukai Jokowi. Atau kesimpulan atau contoh lain yaitu di Jambi dilakukan vaksin, kita ada program vaksin untuk mencegah dari virus. Kemudian vaksin itu diteliti melalui penelitian yang baik, apakah vaksin itu baik untuk kesehatan, baik untuk tubuh atau tidak. Lalu apakah vaksin itu halal bagi yang orang Islam ataukah tidak? Jika halal, maka harus diteliti terlebih dahulu. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam induktif yaitu pertama, metodenya harus benar agar tidak menimbulkan pengetahuan yang salah. Harus ada bukti dari penelitian yang kita teliti. Kemudian ketiga, kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Kebenaran dalam ilmu pengetahuan yaitu 1. Benar apabila sesuai dengan kenyataan. Itu termasuk dengan teori korespondensi. Kedua, teori koherensi atau konsistensi. Yaitu sesuatu dianggap benar jika dia itu konsisten atau sama dengan kejadian sebelumnya. Lanjut dengan kebenaran logis dan empiris. Contoh, air lebih berat dari batu, maka batu tenggelam dalam air. Kedua, air lebih ringan dari batu, maka batu akan tenggelam dalam air. Ini adalah kebenaran logis dan empiris. Kemudian contoh lainnya, air lebih ringan dari batu, batu mengambang di atas air. Air lebih berat dari batu, maka batu akan mengambang di atas air. Ini logis, tapi itu tidak benar. Lanjut dengan ontologi. Ontologi berasal dari dua kata, yaitu onta dan logos. Onta artinya segala sesuatu yang ada, sedangkan logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi, ontologi adalah segala sesuatu yang ada, ilmu yang membahas tentang ada, hakikat yang ada. Ontologi termasuk metode pengembangan teori, ruang lingkup yang lebih luas atau sempit. Ontologi dalam filsafat adalah pengkajian mengenai sifat dasar ilmu yang menyatukan arti, struktur, dan prinsip ilmu. Ontologi menempati posisi paling penting di antara landasan yang terdasar dari segitiga ilmu yang terletak pada Undang-Undang Dasar Ilmu. Ontologi membahas tentang masalah apa hakikat itu, apa hakikat yang ada itu, bagaimana hakikat yang ada itu. Contoh lainnya, apa manusia itu? Sebenarnya kamu itu ada nggak sih di dunia? Sebenarnya kamu itu benar-benar nyata nggak sih? Ontologi merupakan substansi tentang keberadaan atau kebenaran yang ada. 1. Yang ada dan yang tiada. Yang ada dan sungguh ada. Yang ada senantiasa dan diketahui, yang ada dan tiada, yang ada pasti memiliki hubungan, yang mengikuti ada, yang nyata ada, yang sungguh ada, yang pasti ada. Kedua, kenyataan dan kenampakan. Pertama, yang nyata pasti ada, kenyataan tidak bersifat semesta, pengalaman sebagai batu kajian, keserasian sama dengan tolak ukur. Ketiga, eksistensi dan non-eksistensi. Perlu pemilihan esensi dan eksistensi. Adanya esensi tiada senantiasa berarti terhadap eksistensi. Tolak ukur bagi eksistensi. Yang ada itu harus sesuai kenyataan. Manfaat mempelajari filsafat. Pertama, filsafat mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri kita sendiri secara totalitas. Kedua, filsafat mengajarkan kita tentang alam semesta. Ketiga, filsafat mengajarkan kita tentang hakikat Tuhan. Tugas utama filsafat. Pertama, memperjelas konsep. Karena konsep itu jembatannya berpikir. Latihanlah untuk memperjelas konsep agar bisa membuat definisi. Kedua, meletakkan suatu porsi sesuai dengan proporsinya. Ketiga, berlatih membuat argumen secara kontinu bertanya, mengapa dan bagaimana? Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah kata.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.